Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dari kelas 3A pengen presentasiin esai yang udah saya buat tentang upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Pertama ada pendahuluan. Jadi korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi penyakit sistematik yang sudah mengakar dalam politik, birokrasi, dan budaya bangsa. Data dari Transparansi Indonesia Internasional tahun 2024 menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia turun dari 38 ke 34. Itu menandakan turunnya kepercayaan diri publik terhadap pemerintah. Artinya sistem pemberantasan korupsi di Indonesia itu masih lemah dan belum berbasis nilai integritas. Lanjut, sejarah korupsi. Sejarah korupsi di Indonesia itu bukan fenomena baru, tapi berakar sejak masa kolonial hingga masa kini. Yang pertama, masa kolonial. Masa prakolonial dan kolonial Belanda, itu pejabat lokal diberi wewenang besar tanpa pengawasan. Jadi pejabat lokal yang di Indonesia itu diberi wewenang doang buat ngatur keuangan dalam negeri, tapi nggak diberi keamanan, gak diberi pengawasan. Tanpa pengawasan artinya praktik seperti suap menyuap itu seringkali terjadi pada zaman prakolonial atau bisa dibilang zamannya Belanda. Seperti suap, setoran kepada VOC sudah lazim terjadi. Nah, VOC ini kan dikenal sebagai lembaga yang pertama terlibat dalam korupsi sistemik global, apalagi saat itu Indonesia masih dipegang oleh VOC. Lanjut, masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Fokus pemerintahannya itu pada ekonomi terpimpin, membuat pengawasan keuangan negara lemah. Banyak pejabat menyelewakan lewat korupsi luar negeri, bantuan luar negeri. Kasus seperti dana revolusi, contoh lemahnya transparansi. Apalagi pada zaman itu adanya inflasi sekitar 600%, membuat para pejabat itu keteteran dan akhirnya melakukan tindak korupsi. Masuk zaman Orde Baru tahun 1966, di bawah Soeharto korupsi menjadi terstruktur dan terinstalasi nasional. Proyek negara dikontrol oleh Koroni. Bisnis keluarga Cendana. Transparansi internasional menempatkan Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia. Karena pada zaman Soeharto itu korupsi ditutup dengan stabilitas Indonesia. Jadi masa otoriter Soeharto itu sebenarnya adalah pelicin untuk menjalankan aksi korupsi bagi orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang bersama dia itu lebih gampang untuk melakukan tindak korupsi karena pada zaman itu sistemnya yaitu sentralistik. Masuk zaman era reformasi, munculnya KPK tahun 2002 itu membuat harapan baru. Nah, tapi pasca revisi UU tahun 2019, KPK jadi lemah, dan dari tahun 2019 sampai sekarang 2025 itu banyak banget kasus korupsi dan juga tindak pidananya itu nggak terlalu berat. Nah, mengapa upaya pemberantasan korupsi itu nggak berkelanjutan? Pertama, faktor politik. Biaya politik tinggi mendorong praktik balas budi dan penyalahgunaan kekuasaan. Lemahnya penegakan hukum dan nggak membuat jera para pelaku. Hanya sekitar 22% yang dipenjara itu kapok, sisanya enggak. Kasusnya korupsi. Faktor sosial budaya asal bagi-bagi dan uang terima kasih membuat masyarakat permisif terhadap korupsi. Faktor ekonomi, ketimpangan sosial ekonomi menyebabkan pejabat mudah untuk melakukan tindak korupsi. Faktor etika pemerintahan, kurangnya integritas dan moral ASN, serta lemahnya sistem birokrasi. Strategi untuk membangun sistem anti korupsi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Perlu adanya strategi komprehensif terhadap sistem di Indonesia. Digitalisasi birokrasi, penguatan SDM ASN, pendidikan anti korupsi sejak dini, pelindungan Wistel, dan penguatan KBK.
Kesimpulannya, upaya penindakan korupsi di Indonesia itu sebenarnya bisa dibilang agak kompleks karena banyak sekali cobaan-cobaan tapi tetap aja nggak berhasil. Jadi salah satu cara untuk mengupas akar tersebut adalah memotong struktural dan budaya korupsi di Indonesia. Dengan adanya strategi-strategi yang tadi sudah saya bilang, itu membuat kuatnya pengamanan dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Sekian, terima kasih.